Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nina, dua hal yang sering kali kita abai, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kita biasanya abai terhadap kesehatan kita, tahu-tahu sakit karena tidak menjaga pola makan, pola istirahat, pola olahraga dan sebagainya. Dan satunya lagi, kita biasanya abai terhadap waktu luang, tidak memanfaatkan dengan hal-hal yang baik. Karena itu di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah mendengarkan Islam Corner Madinah FM, dialog bersama Rumah Sakit Islam Unisma. Dan di studio sudah hadir, belum hafal namanya ini ya, Dr. Ahmad Maulana Ivan Akbas, Dokter Umum RSI Unisma. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggilnya Pak Dokter Ivan? Dokter ya, Maulana? Dokter Ivan saja. Soalnya ini dokternya milenial nih, Sobat Madinah. Dokter Ivan terlihat milenial gitu. Kayak kemarin ketemu sama dokter satunya lagi, dokter siapa namanya? Lupa. Dokter Radit itu juga begitu. Kayak seniman. Nah, sekarang ini masih kelihatan muda, kayak konten kreator gitu ya, jadi YouTuber gitu, kayak model YouTuber gitu. Dokter Ivan ya. Nah, hari ini kita akan membahas seputar tips bagi penderita MAK untuk berpuasa, atau tips berpuasa sehat bagi penderita MAK gitu ya, Dokter Ivan ya. Nah, dokter mungkin di awal-awal dulu ini bisa dijelaskan itu MAK itu tergolong penyakit apa, berbahayakah, kemudian bagaimana seharusnya kita peduli bahwa orang yang kena MAK itu seperti apa gitu, Dok. Silakan, Dok. Jadi MAK sendiri atau yang biasa disebut dengan dispepsia itu adalah rasa tidak nyaman, biasanya dirasakan di ulu hati, bisa merasakan nyeri ataupun begah, kerasa begah, mudah kenyang, ataupun kadang biasanya terasa kayak terbakar atau biasanya disebut dengan heartburn. Heartburn. Jadi hatinya terbakar. Hatinya terbakar. Terbakar bukan karena cemburu, bukan ya? Bukan karena cemburu. Maksudnya terbakar yang sesungguhnya gitu. Nah, kemudian apa itu, Dok? Kenapa ada kayak sindrom dispepsia gitu, Dok? Ada orang kena MAK itu kenapa? Jadi MAK sendiri biasanya ada dua, digolongkan jadi dua, yaitu MAK yang karena organik sama fisiologis. Kalau yang organik atau biasanya itu memang karena memang sudah ada kelainan anatomis, jadi misalkan luka di lambungnya gitu, itu yang perlu dikhawatirkan. Ada juga MAK yang karena fisiologis, mungkin karena stres atau apa sehingga produksi asam lambungnya meningkat, itu juga ada. Nah, kalau misalnya pola makan yang salah ini masuk di organik atau fisiologis nih, Dok? Pola makan yang salah intinya yang tadi kan bisa ringan, bisa sedang ya. Tapi yang sering, yang berat tuh yang sampai yang organik tadi. Fisiologis pun nanti kalau misalkan dia sampai terlalu sering sehingga sampai merusak organ lambungnya, jadi luka itu jadinya juga jadi organik tadi. Jadi yang misalnya saya melihatnya secara fisiologis itu sebenarnya lambung yang ringan gitu ya, baru kalau nanti termasuk berat itu yang organik gitu ya, Dok ya. Ya disebut ringan atau berat itu berarti tergantung pada penanganannya atau apa, Dok? Iya, jadi mungkin pada awalnya orang merasanya MAK itu yang pertama mungkin kerasa tidak nyaman ya kan, mual, terus kerasa begah kayak gitu, itu yang awal. Nanti sampai nyeri ringan, kalau sampai terjadi luka biasanya sampai nyeri banget, nyeri berat kayak gitu, perlu penanganan ekstra kayak gitu. Terus misalkan selain itu bisa sampai tadi terbakar sama nyerinya sangat berat. Kalau dari skornya itu dari 1 sampai 10 tuh bisa mungkin 7 sampai 8. Kayak yang ringan tuh masih skornya nyerinya tuh 1, 2 gitu. Gitu. Ya. Biasanya gejalanya memang ditandai dengan misalnya hanya makan yang makan sedikit terus sudah terasa kenyang gitu, atau begah tadi ya dokter bilang begah. Terus kemudian perut terasa normal, terasa penuh, padahal makan mungkin orang lain melihatnya 3-4 sendok kok kayaknya sudah kenyang. Itu apa? Atau gejala yang apa? Misalnya tiba-tiba perih di ulu hati, atau kemudian ada mungkin saya bilang ada yang mual itu karena misalnya sering kentut gitu, Dok. Itu gejalanya apa, Dok? MAK ini biasanya yang umum
baik itu organik maupun fisiologis? Gejalanya sama ya sebenarnya. Cuman yang kalau organik itu mungkin nanti akan lebih parah karena dia sudah sampai luka di lambungnya. Kalau ya gejalanya ya tadi beda-beda tiap orang. Biasanya ada yang mual, ada yang merasa begah perutnya, ada juga yang merasa nyeri dari ringan sampai nanti kalau sudah parah bisa berat, bisa juga terasa terbakar. Terbakar pun bisa cuma di daerah ulu hati ya. Biasanya seringnya nyerinya di daerah ulu hati, bisa sampai tembus ke belakang juga nyerinya. Sampai punggung gitu dok? Iya, tembus belakang ke nyerinya. Iya. Kalau sampai sampai misalnya parah gitu, sampai seberapa dok? Misalnya pas sampai menyebabkan orang tidak sadar atau bagaimana atau nggak bisa melakukan apa-apa gitu saking sakitnya gitu dok? Kalau sampai parah tadi biasanya sampai terjadi luka di lambungnya ya. Kan tadi kan penyebabnya itu kan kayak produksi asam lambungnya meningkat ya awalnya. Produksi asam lambung meningkat disebabkan karena mungkin karena fisiologi stres dan lain sebagainya, atau di waktu-waktu tertentu produksi asam lambungnya meningkat ya kan, sampai nanti terjadi luka di daerah lambungnya. Dia kan sifatnya asam, terus biasanya lambung itu punya pelindung ya. Kalau misalkan mungkin pelindungnya kurang atau asamnya terlalu berlebihan, dia akan merusak jaringan dari lambung itu sehingga terjadi luka. Kalau sampai luka biasanya mungkin akan juga terjadi pendarahan sampai parah. Yang paling bahaya yang dikhawatirkan itu bisa sampai terjadi kebocoran di lambungnya, yaitu yang berbahaya sampai terjadi infeksi di ususnya gitu. Gitu sampai sebegitu ya dok. Sebenarnya fungsi asam sendiri dalam tubuh kita itu apa sih dok? Kan kok harus dikelola, kekurangan atau kelebihan itu akan menjadi bermasalah gitu. Ya. Jadi fungsi asam di lambung itu banyak. Yang pertama jelas ya, karena lambung itu adalah organ pencernaan, dia berfungsi sebagai untuk mencerna zat-zat makanan, ya kan. Yang kedua, dia juga bisa berfungsi untuk kita kan makanan kadang makan macam-macam ya. Apa saja masuk ya? Kita apa saja masuk ya. Kita itu omnivora ya. Semua omnivora. Bisa masuk. Jadi melindungi bakteri juga, karena bakteri kalau kena asam dia akan mati ya kan. Kayak gitu. Terus yang ketiga, di lambung itu juga banyak enzim-enzim untuk pencernaan, di mana asam di lambung itu juga ada yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim untuk pencernaan tersebut. Gitu. Nah dok, kalau sudah terkena seperti itu yang disebutkan sama dokter tadi, ada begah, ada kayak ada nggak enak sampai lambungnya bisa, kalau lambung terbakar atau sampai luka kan baru setelah tertangani oleh dokter gitu ya, baru tahu gitu. Nah kalau sudah yang awal-awal gitu terasa perih, kemudian makan sedikit saja begah, terus kemudian menusuk-nusuk sampai ke punggung tadi dokter bilang itu apa yang harus dilakukan dok? Biasanya kan yang paling mudah itu orang minum obat gitu tanpa harus ini kan memeriksakan dulu ke tenaga medisnya gitu dok. Boleh seperti itu. Jadi ada beberapa pengobatan ya kan. Selain obat juga pola hidup juga perlu diubah ya. Jadi misalkan pertama kita mengubah pola hidup, kita harus makannya teratur kayak gitu. Selain itu menghindari makan-makan yang pedas dan asam ya kan. Kalau memang juga pecinta makanan yang pedas ataupun asam ya ketika ada keluhan ya harus dikurangi ya kan. Harus dikurangi. Nanti kalau sudah membaik ya mulai makan lagi enggak apa-apa. Atau kalau sudah mahnya jadi sering ya mungkin level pedasnya harus dikurangi. Kayak gitu. Kalau untuk minuman bersoda atau beralkohol itu juga apakah juga mengganggu lambung juga ya dok ya? Jadi makan teratur, kalau sudah mulai asam pedas itu suka macam-macam atau pedas itu juga disukai, itu nanti akan berpengaruh juga pada lambung. Minuman atau minuman bersoda atau beralkohol. Nah ini tentang makan teratur nih dok, ini sudah masuk di sekarang ini. Kan kalau puasa sekarang ini kan yang kita konsumsi sudah mulai tidak teratur dok. Kita biasanya 3 kali sehari, ada waktu pagi, ada waktu siang, ada waktu malam untuk bisa asupan makanan masuk. Nah di bulan puasa ini bagi yang penderita MAX ini bagaimana untuk meneraturkan itu? Jadi ini yang pertama ya. Jadi bisa ada mungkin yang bilang kalau puasa tidak teratur, tapi ada mungkin sebagian orang justru kalau puasa itu kok malah enggak kumat mahnya, karena gitu ya. Biasanya mungkin ketika dia kerja ya makan sehari 3 kali kan. Jadi
lambung kita tuh juga mengikuti kebiasaan kita. Misalkan kita sering makan pagi, siang sama malam ya. Ketika kita siang lupa makan, dia akan produksi lambung itu, sehingga pas itu kita nggak makan kosong, akhirnya timbul mah, ya kan. Tapi ketika orang dengan puasa, dia kadang kok merasa kok malah kita kalau puasa kok jarang kumat ya, karena tadi dia mungkin malah teratur, jadi sahur makan, ketika buka makan, jadi pas. Dia kan lambungnya memproduksi asam lambungnya mungkin ya ketika itu. Meskipun ada penelitian yang meneliti puncaknya itu di siang hari ya, tapi dia jadi malah teratur kayak gitu, makanya buka pasti dia makan, sahur dia makan, jadi malah tidak kumat ketika jadi malah lambung Iya. kita kan bekerja sesuai dengan ininya, keteraturan dari orang yang justru kalau nggak teratur, kita kadang-kadang kan saking banyak pekerjaan kemudian lalai, nah itu malah yang menimbulkannya. Jadi sebaiknya kalau misalnya orang kena mah itu sebaiknya puasa ya dok ya. Ya, tapi supaya sehat terus. Ada tips-tipsnya mungkin kalau orang yang sudah mah terus ketika puasa caranya bagaimana? Nah ini sekarang mungkin langsung masuk pada materi aja dok. Bagaimana tips ketika orang penderita MAX itu bisa berpuasa dengan baik dan sehat seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, berpuasalah maka kamu akan sehat gitu. Oh, okay. Iya. Memang benar ya selalu sabdanya Nabi Muhammad kita. Jadi tipsnya apa dok? Yang pertama dok, kalau misalnya puasa bagi penderita MAX. Yang pertama ya tadi jangan lupa makan teratur ya, sahur Harus makan terus berbuka, buka harus makan. Itu langsung makan atau diawali dengan apa, takjil dulu yang manis atau minum apa dulu, misalnya yang hangat atau apa gitu dok? Ya jadi benar ya dari sabda Nabi itu. Jadi kalau makan ketika berbuka ya itu jangan berlebihan untuk penderita mah itu. Jadi diawali dengan makan yang ringan sedikit ya kan, nanti ditambah sedikit. Jadi jangan terlalu berlebihan, makan secukupnya. Ketika kita kenyang ya makan. Ya sudah berhenti gitu, jangan makan terus. Porsinya sudah benar itu Nabi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, air, untuk bernafas ya. Yang pertama itu, makanya juga harus tidak boleh berlebihan. Jadi pelan-pelan buka dengan kurma dulu sedikit, habis itu dilanjut makan. Kalau misalkan nanti ingin makan lagi habis misalkan sholat taraweh, cukup untuk dengan cemilan aja. Jadi jangan terlalu kenyang karena tidak baik. Karena kerjanya lambungnya habis istirahat, dia dipaksa untuk bekerja lagi. Iya, jadi pelan-pelan sampai menunggu nanti waktu sahur makan lagi gitu ya dok ya. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, untuk misalnya harus mengkonsumsi obat dok, itu pada saat seperti apa, atau tidak perlu banyak obat, yang penting ini dijalankan dulu atau gimana dok? Jadi selain tadi ya, kan pola hidup dulu ya kita, pola hidup dulu. Selain makannya tepat waktu, makan yang cukup, jangan berlebihan, ya kan? Jangan makan sambil ngobrol karena itu produksi asam gas lambungnya akan meningkat ya gitu ya. Makan juga pelan-pelan. Makan sambil ngobrol itu bisa meningkatkan gas lambung ya. Jadi perutnya nanti nggak enak. Selain itu hindari makan-makan yang pedas, makan yang asam, ya kan? Makanan bersoda tadi, kopi itu juga asam sifatnya, juga nggak baik untuk lambung kayak gitu. Kopi, teh itu nggak bagus untuk orang mah. Kopi ya, teh mestinya juga iya, tapi kadang ya orang tuh beda-beda juga ya. Jadi tergantung pada kondisi tubuh masing-masing orang. Tapi kalau kopi ya. Kopi itu yang harus dihindari ya. Makanan asam, pedas, kopi gitu. Kalau teh tergantung orangnya. Milih-milih makanan yang bisa untuk lambung, kayak nasi itu memang untuk mengurangi ini asamnya itu bagus juga. Gitu. Jadi harus makan nasi ya orang sakit mah itu. Beberapa ya kalau misal masih berat, yang berat ya harus makan yang lunak dulu, gandum atau roti atau nasi yang lembek kayak gitu. Bubur gitu dok maksudnya. Jadi nggak boleh langsung yang nasi yang berat gitu. Untuk yang itu berat. Biasanya untuk yang mah yang kronis atau gimana itu dok? Yang pas serangan berat atau mah yang sudah kronis yang parah ya harus gitu. Nah setelah itu pola hidupnya sudah diubah dengan baik ya, makannya benar. Ada beberapa juga makan yang
bisa meningkatkan produksi gas kayak kopi dan lain sebagainya itu meningkatkan produksi gas, kadang nggak baik untuk lambung. Terus misalkan vitamin C itu kan untuk daya tahan tubuh kan bagus, tapi pas lagi sakit mah diminum itu nanti tambah kena sakit lambungnya. ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak minum vitamin C gitu ya. Setelah pola hidup diubah, kita baru pakai obat-obatan. Jadi obat-obatan itu adalah alternatif terakhir setelah tadi beberapa sudah kita jalani tadi ya, yang dibilang oleh dokter tadi. Begitu. Kadang orang kelamaan langsung minum obat gitu. Kalau fungsi obat sendiri itu apa, Dok? Fungsi obat-obat MAH yang banyak diedarkan gitu, Dok. Nah, prinsipnya obat MAH itu ya tadi kan, intinya kan MAH itu karena produksi asam lambung yang berlebihan, terus di lambung itu ada seperti lapisan kayak mukus itu kayak kayak lendir gitu yang melapisi lambung. Jadi prinsipnya ya kan asam ya, karena asam lambung itu asam. Yang satu pertama itu obat MAH yang menetralisir asam. Nah, jadi dia fungsinya membuat asam di lambung itu jadi basah ya kan. Jadi kalau asam terlalu berlebihan kan, asam itu kan korosif ya, merusak terutama protein ya. Misalkan kita kena sesuatu zat asam di dalam tubuh kita kan, kita akan kulit kita kan akan sakit juga, sama kayak lambung juga kayak gitu ya. Jadi obat yang pertama itu menetralisir asam lambung, yang kedua itu fungsinya itu mengurangi produksi asam lambung, yang ketiga itu fungsinya itu untuk melapisi lambung tadi, seperti fungsi lendir di lambung tadi, mukus di lambung tadi ya kan. Biasanya kalau yang melapisi lambung itu kalau misal sudah ada luka di lambungnya itu harus dilapisi. Nah, itu pakai obat tadi ya. Apakah itu aman, Dok? Maksudnya obat-obatan MAH yang diedarkan di pasaran itu aman sementara ini, atau sebaiknya misalnya kalau pasien seperti itu harus mendapatkan resep dokter, jadi biar obat yang pas apa gitu. Jadi kalau buat orang normal biasa ya insya Allah kalau diminum sesuai dosis aman ya kan. Tapi untuk misalkan kayak ibu hamil ya kan, ibu hamil kayak gitu ibu kan menyusui ya, ibu menyusui dia kan punya janin yang harus dijaga ya, dan anak juga ya, itu kan harus hati-hati harus konsultasi ke dokter dulu. Kalau sebaiknya konsultasi ke dokter. Tapi memang ada beberapa obat yang kerjanya lokal itu yang lebih aman buat ibu hamil. Tapi alangkah baiknya jika ada keluhan kalau ibu-ibu hamil itu terkait obat dan lain sebagainya, itu konsultasi ke dokter dulu, karena dosisnya anak atau anak yang dikandungnya itu nanti kan beda. Ada obat juga yang nanti khusus untuk ibu hamil gitu ya. Ibu menyusui juga keluar ke ASI-nya juga. Ya sebaiknya memang begitu ya Sobat Bendera. Artinya kalau kita sudah mulai ada MAH itu jangan sampai kemudian kita minum obat sembarangan gitu, nanti malah kurang bagus. Apalagi kalau Anda misalnya ibu hamil atau menyusui, ya sebaiknya memang harus periksa dulu ke dokter atau ke tenaga medis. Kalau RSI ini buka ya untuk umum ya, di jam-jam tertentu gitu. Dokter praktek pagi, siang, sore di RSI. Saya spesialisnya minggu sore. Oh, khusus minggu sore. Jadi tetap buka ya RSI ya meskipun hari Minggu buka. Ya. Nah itu keunggulannya. Buka setiap hari dan update jadwal dokter ada, pelayanan medis ada, pendaftaran bisa lewat online gitu ya. Jadi misalnya kalau Anda misalnya punya BPJS kemudian tergabung bersama dengan RSI Unisma, ya tinggal daftar lewat online ya. Nanti dapat giliran nomor berapa gitu. Yang jelas RSI Unisma kan ramah, peduli, Islami gitu. Baik, kita berikan kesempatan sahabat Nina yang mau bergabung silakan di 08533811190 untuk Anda yang mau bertanya atau mungkin bercerita pengalaman dan kemudian ada tanggapan dari dokternya, boleh ya. Nanti yang pengirim WA nanti akan kita pilih yang beruntung ya untuk bisa mendapatkan door prize dari 99,8 Madinah FM. Oke. Sudah ada yang bergabung ini. 0813 3660 sekian. Assalamualaikum dokter. Vitamin apakah untuk bisa mengembalikan daya tahan tubuh, Dok? Maksudnya daya tahan tubuh apa? Anda kena MAH. Siapa ini? Nggak ada. Oh, Abah Nasirudin ini. Ya, mungkin di luar dari materi ya, tapi mungkin berpuasa seperti ini loh.
pengen mendapatkan daya tahan tubuh, minta saran dokter vitamin apa yang pas gitu untuk bisa mengembalikan daya tahan tubuh. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, daya tahan tubuh itu kan imun ya. Imun tubuh itu ya kompleks ya. Yang pertama orang itu harus tadi dari vitaminnya ya. Vitamin kompleks itu bisa semuanya, vitamin C, vitamin B, semua ya. Ada kan kayak vitamin yang kompleks itu lebih baik ya. Meskipun kayak vitamin C itu mungkin bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya, tapi alangkah baiknya kalau ada tambahan vitamin lainnya ya kan. Yang ada kompleksnya gitu Dok. Ya, karena kita kan tubuh itu bekerja kan juga membutuhkan vitamin-vitamin yang lain ya kan. Sebagai enzim, sebagai koenzim dan lain sebagainya butuh vitamin tersebut. Terus selain itu ya istirahat yang cukup, juga minum juga yang cukup, karena untuk proses metabolisme dan lain sebagainya itu kan butuh kan cairan yang cukup juga, sama istirahat yang cukup. Nah, nanti kalau olahraga juga penting ya kan, karena puasa begini olahraga juga ya Dok ya. Iya, ada caranya sendiri juga itu untuk orang puasa olahraga. Iya setelah itu baik, insya Allah imunnya baik. Olahraganya ringan-ringan saja. Sama jalan di sekitar kompleks. Waktu habis ngawur. Stresnya harus diatur juga ya kan. Oke. Gitu ya Abah Nasruddin, vitaminnya boleh A, B, C, tapi ada yang kompleksnya itu. Jadi biar ada tambahan ya. Mudah-mudahan daya tahan tubuh tetap meningkat gitu, meskipun bulan suci Ramadan tetap semangat begitu, tidak malah memudar semangatnya ya. Mas Arief, Assalamualaikum dokter, mau tanya nih, ibu saya itu sakit MAG sudah lama, makan pedas sakit, makan buah sakit, dan buat puasa juga nggak kuat, katanya mesti sakit, bahkan sering sakit, jadi beliau tidak berpuasa. Itu bagaimana ya dok pencegahannya? Umur sudah 66 tahun. Jadi memang ada beberapa ya yang tidak bisa puasa. Tadi saya bilang yang berat sama yang organik sudah ada luka di lambungnya, ada red flag. Biasanya orang-orang yang sudah tua itu mungkin kalau sudah mah yang kronis ya sudah tidak puasa tidak apa ya, karena memang kalau nanti di puasa tambah malah membahayakan ya. Kecuali orang yang mahnya ringan atau mah fisiologis tadi bisa mungkin tambah lebih baik ketika puasa ya kan. Kalau sudah sering kambuh kayak gitu ya berarti memang tadi harus dijaga makannya, tidak boleh makan pedas, asam lagi ya, atau benar-benar dikurangi ya. Sekali mungkin icip pingin boleh, tapi orang levelnya yang itu kan level rendah ya dok, levelnya yang dikurangi kayak gitu. Sama mungkin memang harus berobat ya kalau sudah seperti itu ya, karena memang mungkin butuh pengobatan khusus ya. Jadi ada obat khusus yang harus diminum oleh orang yang menderita MAG ini dok, yang rutin sampai, gitu. Sampai kronis tadi ya, karena sudah sampai bertahun-tahun. Iya ini tidak tahu nih, gue sudah lama ini. Jadi lama, ini apakah ada rekomendasinya ke dokter harus ada obat khusus gitu dok? Kayak orang hipertensi itu kan harus terus-menerus akhirnya minum obat supaya stabil gitu ini darahnya gitu dok, atau hipertensinya gitu. Kalau sampai luka ya tadi dia harus minum yang untuk mengurangi produksi asam lambungnya sama yang melindungi asam lambungnya ya. Tapi kalau dengan pengobatan kok masih sering kambuh ya alangkah baiknya untuk periksa ke dokter. Kalau terutama sudah memang benar-benar payah ya ke dokter spesialis penyakit dalam yang jauh lebih expert di masalah. Ibunya Mas Arief sudah di spesialis penyakit dalam nggak bu, ibunya ini? Kalau iya pastinya ada rekomendasi apa obatnya gitu ya, dan itu harus terus menerus ya dikonsumsi ya dok ya. Dikontrol juga gitu. Itu ya Mas Arief jawaban dari dokter Ivan ya. Terus Mbak Fa di Joyo Taman Asri, Assalamualaikum dokter. Ini saya mau berbagi pengalaman saya dok. Ya. Saya itu dari kecil punya penyakit MAG dan biasanya kena pedas dikit malah langsung sembuh dok. Kambuh kok sembuh, langsung kambuh gitu. Kok sembuh, langsung kambuh. Dan kemudian saya minum jahe. Nah minum jahe itu maksudnya langsung sembuh atau tambah kambuh ini? 20 tahun silam tapi dok, itu saya dikasih tetangga kalau tiap pagi minum air putih 1 gelas yang 200 ml hangat
atau gelas sedang. Alhamdulillah sampai saat ini saya sembuh total. 1 kilo pengalaman baru-baru ini, Mbak. Suami sakit MAS juga lumayan parah, minum obat yang itu tetap belum sembuh total obatnya. Ini dari dokter atau obat biasa nih yang beli di pasar atau bagaimana ini? Dengan meminum 1 sendok kanji dicampur sama air hangat setengah gelas sebelum makan. Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun ini belum kambuh lagi. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa sehat atau direkomendasi itu, Dok, minum susu dicampur kanji itu, apa hanya kebetulan saja atau memang ada hubungannya kanji dengan kesehatan? Maaf panjang sekali ceritanya, ada yang nggak nyambung ini soalnya. Saya tinggal. Namanya berbagi ilmu ya kita ya. Ya, jadi jahe ya. Kalau jahe sendiri, jahe yang biasa saya kurang tahu. Yang kalau dari pengetahuan yang saya pernah baca itu jahe merah memang bermanfaat buat lambung. Oh, jahe merah ya, Dok, merah. Ya, terutama memang bukan yang sampai kronis yang sampai berat ya, maksudnya yang untuk ringan, terapi tambahan ya. Yang ringan tuh bisa jahe merah itu dia ada berfungsi ini, ada menambah ini produksi zat yang melapisi lambungnya kayak gitu. Jadi lambungnya terlindungi kayak gitu. Sama mungkin produksi asam lambungnya juga berkurang karena minum jahe merah tadi. Memang bermanfaat ya. Terus untuk yang kanji tadi, Dok. Kanji itu kan dia itu kan karbohidrat ya, karbohidrat kompleks. Jadi memang tadi kan saya sempat bilang kalau nasi, gandum itu bermanfaat untuk ini kan, mengurangi produksi menetral atau menetralisir asam lambungnya seperti itu ya. Jadi sama juga kanji itu kan dia karbohidrat kompleks ya. Jadi memang juga fungsinya bisa gitu. Terus kadang kayak orang Jawa itu kadang bilang kalau misalkan belum makan nasi belum kerasa kenyang. Iya. Nasi punya fungsi untuk baik untuk menetralisir asam lambung tadi. Jadi boleh berarti ya campuran kanji dicampur susu, kan susunya ada proteinnya dari susu gitu ya. Kanjinya dari ada unsur gulanya juga, ada unsur tentunya untuk terapi tambahan ya. Tapi kalau sudah berat ya harus kembali kepada dokter gitu. Kalau yang air putih hangat itu gimana, Dok? Memang harus ya kita minum banyak air putih ya. Harus banyak minum air putih. Oke. Dan itu terapi minum air hangat itu katanya Mbak Fat ini. Jadi akhirnya yang dulu ketika sering makan asam kemudian sakit, akhirnya dengan terapi minum air putih alhamdulillah kok sembuh, Mbak gitu. Air hangat maupun air dingin biasa. Maaf, Mbak, pertanyaannya panjang mumpung ada dokter kan. Enggak apa. Ya, nggih. Baik. Terus kita ke 08533191. Assalamualaikum. Deita Intan di Saujajar. Saya memiliki riwayat asam lambung, lalu melakukan endoskopi 2 bulan yang lalu karena sakit perut yang berkepanjangan serta rasa terbakar pada saat kemasukan makanan. Dan hasilnya endoskopinya adalah tukak lambung. Keluhan saya sekarang ini kalau minum air putih selalu mual. Tetapi kalau makan apa saja itu kok nggak pernah mual. Padahal selalu saya beri jarak setelah makan, tidak langsung minum. Tapi tetap saja mau minum sedikit apa banyak langsung kemudian mual banget. Padahal saya sudah pengobatan setelah endoskopi dan sudah tidak terasa sakit kalau kemasukan makanan. Sukanya minum air putih, tidak doyan minuman yang manis-manis. Apakah ini pengaruh dari tukak lambung? Saya takutkan ada ginjal, Dok. Mohon penjelasannya. Ini yang tadi yang saya jelaskan ya, ini yang organik yang sampai parah tadi, akhirnya sampai melukai lambungnya ya kan. Tapi mbaknya kan tadi sudah dinyatakan sembuh ya, sama dokternya gitu. Nah, untuk itu sepertinya kalau tukaknya sudah sembuh, ya itu tiap orang kadang berbeda ya kan. Mestinya kadang ada yang orang tukak lambung itu kalau dibuat makan nasi juga nggak enak ya kan. Ini yang dikeluhkan kalau minum air putih itu loh, kok selalu masih mual gitu loh. Padahal kan kita asupan air putih paling enggak 7 botol ya, yang sedang itu gitu. Mestinya sama aja mestinya ya. Mestinya sama aja ya. Iya, nasi ataupun air. Cuma memang
kalau air itu misalkan kayak kita makan soto gitu ya. Soto itu dengan nasi sedikit ketambah air kan rasanya banyak ya. Memang air itu kayak nambah volume sama beratnya lebih cepat daripada kalau cuma nasi saja gitu. Tapi tetap ya harus makan ada air putihnya gitu ya. Tapi mungkin kalau dirasa minum air putih dulu kok langsung sakit, ya mending makan dulu baru minum air putih kayak gitu. Mungkin solusinya seperti itu. Ya itu tadi yang saya bilang, kadang tiap orang tuh punya keluhan yang berbeda-beda, tidak sama. Terus ini kok nyambungnya dia khawatir kena ginjal. Apakah itu gejala kena ginjal, Dok? Karena mungkin kekurangan air putih, kemudian ya terasa tadi minum air putih kemudian mau mual gitu. Sebaiknya diperiksakan ya, Dok, ya rekomendasinya. Kalau ada dari lambung ke ginjal ya sangat jarang sekali ya, tapi memang kayak sepertinya enggak ya dari mbaknya tadi. Tapi memang ada orang misalkan yang sakit ginjal yang parah dengan bun kreatin yang tinggi, itu gejalanya mual ya. Tapi nek dari mbaknya tadi, nek kalau riwayatnya lambung sepertinya ke ginjal enggak ya. Insya Allah enggak gitu. Semoga enggak ya Mbak Daita Intan ya. Ya tapi sebaiknya mungkin kenapa minum air putih ini langsung periksakan saja ya ke dokter ya, jadi biar tahu, kemudian ada resep yang bisa dibuatkan supaya bisa ini tidak mual ketika minum air putih banyak. Tapi kalau biasanya awal-awal ketika mau membiasakan untuk air minum itu memang seperti itu, Dok. Tapi kalau sudah terbiasa sepertinya enggak. Jadi kayak orang mau memasukkan banyak air setiap pagi dan 7 gelas atau 7 ini kadang suka begitu kalau enggak mual gitu. Jadi harus bertahap gitu. Hari ini 2 gelas, besoknya 3 gelas, besoknya lagi 4 gelas gitu. Ya, rekomendasinya bisa periksakan diri ke RSI ya, Mbak Daita Intan ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, dokter, saya Faiz di Polehan. Terima kasih atas penjelasannya. Memang benar kalau ada penderita MAK dipakai berpuasa itu tambah sehat dan bagus untuk penderita. Minta tipsnya dong, Dok, cara makan pada saat tidak berpuasa agar MAK-nya dapat terkontrol. Nah ini di luar puasa maksudnya. Dia kena penyakit MAK, tapi supaya bisa mengkontrolnya gitu. Disiplin ya, disiplin makan. Iya, benar tadi. Pola makannya harus teratur sehari 3 kali ya. Jangan terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan kerja lambungnya juga tambah meningkat ya kan. Harus seimbang, makan, minumnya dan udaranya tadi kan ya. Terus makannya jangan sambil bicara, meningkatkan produksi asam lambung. Makannya juga harus pelan-pelan ya kan. Kalau terlalu cepat juga bisa membuat perutnya cepat begah ya kan. Terus tadi ada makanan-makanan yang membuat sakit lambung kayak asam, soda ya kan, kopi yang bersifat asam gitu. Ada beberapa kayak jahe merah, terus tadi tepung ya, karbohidrat itu yang kompleks itu yang bisa mengurangi keluhan MAK juga gitu. Ya itu ya tipsnya ya. Stress releasing juga penting. Kenapa? Stress releasing juga penting. Jadi membebaskan diri dari stres. Ya harus mengolah stresnya karena meningkatkan asam lambung memang orang yang stres tuh. Gimana nggak stres, pekerjaan dituntut dengan target gitu, biasanya orang pasti stres tuh, Dok. Iya. Jadi harus dinikmati, bekerja itu harus dinikmati supaya nggak stres itu ya, Dok ya. Oke, kita ke Bu Ulipa. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Suami saya itu bertahun-tahun kena MAK, Dok. Dan setiap Ramadan puasanya selalu diiringi dengan obat. Yang menyebutkan merek ya, tidak saya sebutkan. Itu apakah berbahaya ya, Dok ya? Soalnya itu kan udah lama. Kalau dalam keseharian itu nggak pernah makan pedas, makan yang asam-asam gitu. Kopi maupun teh juga sudah mulai nggak kena. Tapi di puasa itu selalu diiringi dengan obat. Itu berbahaya nggak, Dok? Jadi ya tidak apa-apa diminum obatnya, tapi alangkah baiknya kalau melakukan pengobatan itu sesuai dengan anjuran dokter ya. Jadi kalau dia misal sering kontrol rutin ke dokter ya, paling enggak nanti misalkan dokter itu sudah kan bagus ini tahu kondisinya ya. Mungkin ada peningkatan kayak gitu, nanti dosisnya obatnya dikurangi ya, atau kok tambah buruk nanti dosisnya ditambah atau nanti dirujuk ke dokter spesialis yang lebih tahu. Jadi kayak gitu biar tahu perkembangannya gitu.
Iya, ini soalnya menyebutkan merek obat yang banyak sih beredar di pasaran gitu, Dok. Nanti khawatirnya ya sebaiknya mau diperiksakan ya, Bu Ulifa ya. Biar tahu kondisinya. Oke. Kan sudah bagus, sudah nggak minum kopi, nggak minum teh juga ya. Siapa tahu sudah sembuh kok malah dikasih obat terus gitu nantinya ya. Oke, dari Bu Ulifa saya ke Bu Umi Salama. Assalamualaikum dokter. Dan Mbak Rosania, Bu Umi Salama sehat nggih? Saya mau tanya nih, saya ini kan kena lambung. Lah untuk menjaga supaya nggak kambuh, setiap habis sahur itu saya minum obat. Kira-kira amankah bagi lambung saya karena minum obat tiap hari? Nah ini kasusnya sama dengan Bu Ulifa tadi yang suaminya ya. Ini tiap hari untuk puasa ini supaya bisa berpuasa setiap sahur harus diiringi dengan minum obat gitu. Itu aman nggak untuk lambung saya gitu? Memang maksudnya fungsinya ada fungsi obat yang dia tadi ya mengurangi produksi asam lambung. Biasanya orang yang sakit lambung itu diminumnya ketika sahur ya kan. Harapannya ketika dia menjalani puasa produksi asam lambungnya tuh pasti bisa enggak tinggi sehingga perutnya enggak sakit ya. Tapi kalau terus-terusan ya mungkin kurang baik ya, misal 1 bulan full. Nah kalau baiknya ya konsultasi ke dokter tetap biar minum obat sesuai anjuran dosis ya. Atau mungkin ibunya bisa nyoba sehari mungkin enggak diminum obatnya ya kan. Apakah bisa seperti itu apa enggak ya. Kalau bisa ya sudah dilanjut lagi. Nanti kalau misal kok kerasa sakit ya sudah besok minum obatnya lagi ketika sahur gitu aja ya. Jadi enggak setiap hari itu misalnya coba sih hari ini saya enggak minum obat gitu nanti perjalanannya sehari seperti apa gitu. Kalau sakit berarti harus minum obat itu ya, Dok. Kalau memang sudah kok dicoba enggak bisa ya berarti kan dia harus 1 bulan full ya. Dia harus konsultasi ke dokter biar lebih baiknya. Soalnya biar ketergantungan obat tadi ya dok ya. Itu. Iya. Ini pertanyaan hampir sama sebenarnya ya. Ini dari Pak Muhammad Soleh Sekarpuro itu. Dok, saya kena MAK sudah lama dan saya minum obat terus menerus sampai sekarang ini. Saya banyak memproduksi air liur dok. Pertanyaannya saya minum obat terus itu apa nggak bahaya dok? Hubungannya minum obat dengan produksi air liur gimana dok? Jadi kalau air liur sendiri ya diproduksi biasanya misal kita ketika melihat makanan yang hidangan yang lezat kayak gitu apa kan dari otak kita merasa untuk memproduksi air liur ya karena kita mau makan dan lain sebagainya. Atau kita puasa membayangkan makanan atau melihat tontonan yang sekarang kan sering ada kayak MasterChef kayak gitu. Makannya kelihatan enak gitu. Kita memproduksi air liur ya. Kalau dengan obat sih setahu saya enggak, tapi ya saya kurang tahu ya punya. Setahu saya enggak. Terus ya tadi kalau sudah mahnya kronis ya kan dan konsumsi obat terus menerus ya itu harus ada dokter yang mengontrol jadi kayak gitu. Ataukah ini memang sebenarnya mahnya sudah membaik, obat dosisnya perlu dikurangi atau memang perlu penanganan lebih lanjut seperti mbaknya yang tadi dia mahnya sudah lama, akhirnya dia di endoskopi kan, di endoskopi mendapat penanganan dari dokter spesialis, akhirnya sudah membaik, lukanya sudah membaik gitu. Jadi kalau sudah kronis itu alangkah sebaiknya harus periksa ke dokter biar bisa tahu ini sudah membaik atau memang butuh penanganan yang lebih lanjut. Jadi kalau sudah tahu bahwa dirinya terkena MAK itu tidak boleh kemudian minum obat sudah selesai terus nggak ada periksa lagi dokter, nggak boleh gitu ya dok ya, harus tetap ada kontrol gitu ya, dok. Harus usaha lebih ya misalkan memang atau butuh kayak tadi coba kasih jahe merah, coba dikasih apa namanya tepung kanji tadi misal tidak membaik ya kita tanya yang expertnya ke dokter umum. Kalau dokter umum masih belum ini ke spesialis. Oke. Iya, sama dengan ini tapi beda yang dirasakan ini dok. 08214101 sekian. Ini siapa ini namanya? Oh, saya Ibu Ida dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ida di Bandulan. Tahun kemarin itu saya operasi tulang punggung dok. Dan akhirnya menyerang MAK saya, menyerang lambung saya kena MAK. Sampai sekarang kadang kambuh MAK-nya.
sampai sesak di daerah belakang. Padahal juga minum obat MA. Untuk penanggulangan awal juga sesak sampai ke punggung itu apa yang harus dilakukan, Dok? Yuk operasi, kembali ke dokternya yang mau operasi, gimana, Dok? Kemungkinan bukan karena operasinya ya, mungkin ya. Tapi memang prosedur operasi itu memang membuat stres di tubuh, ya kan. Kan operasi tulang itu kan tulang itu nyeri. Kecelakaan pun ketika orang sakit nyeri atau apa itu kan stresor ya, itu kan termasuk stresor tubuh. Lah ketika tubuh mengalami stresor, sakit seperti demam dan lain sebagainya, itu produksi asam lambung bisa meningkat. Namun ketika itu produksi asam lambungnya meningkat sehingga lambungnya terserang. Jadi insya Allah sih kok bukan karena prosedur operasinya ya, tapi karena memang orang luka, orang operasi itu kan stresor ya, itu yang menyebabkan asam lambung meningkat. Ya. Terus itu penanggulangan awalnya sampai sesak di dada sampai punggung itu terus apa yang harus dilakukan? Selain ada obat tadi ya, obat yang buat ya bisa kasih obat yang untuk menetrasi asam lambung, mengurangi produksi asam lambungnya. Ya kan, kalau sudah parah ya ada yang tadi yang melapisi lambungnya tadi ya. Ini saya mohon maaf nggak bisa sebut merek ya. Terus selain itu ada obat anti nyeri ya. Anti nyeri itu yang paling aman untuk lambung itu paracetamol, ya kan. Paracetamol bukan merek ya. Paracetamol itu menurunkan panas ya. Ya, menurunkan panas. Selain menurunkan panas, dia anti nyeri ringan yang aman untuk lambung. Selain paracetamol, anti nyeri yang lainnya itu malah bisa kalau minumnya secara sampai berhari-hari itu bisa meningkatkan asam lambung. Malah ngefek ke lambung, nggak baik buat lambung. Kayak gitu. Jadi kadang juga ada orang yang misalkan nyeri lutut kayak gitu ya kan, dia minum rutin obat anti nyeri ya kan, itu akhirnya kalau kelamaan terus ngontrol lambungnya nggak baik, bisa juga luka buat lambungnya gitu. Jadi kadang sampai dia minumnya double obat nyeri dan obat lambung. Berarti sebenarnya kalau misalnya nyeri begitu amannya paracetamol ya, Dok ya? Iya. Buat nyeri ringan. Nyeri ringan. Juga menurunkan demam gitu ya. Aman buat tubuh gitu ya. Oke. Buat lambung. Oke, ini berbagi pengalaman ini Mbak Ani Hamida. Assalamualaikum, Dokter. Ini saya mau berbagi pengalaman. Waktu remaja saya itu pernah opnam karena sakit tipes, tapi akhirnya kena MA. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau ke tipes iya, tapi itu kemudian stres akhirnya kena MA gitu ya, Dok ya. Saya dapat ilmunya dari dokter barusan ini. Jadi penyakit itu juga stresor ya, Dok ya. Stresor. Dan seiring dengan waktu itu saya menghindari makanan asam dan juga pedas. Tetapi pernah kambuh lagi dan ke dokter lagi, katanya MA-nya kronis, disarankan untuk disembuhkan. Apa benar kerja yang buru-buru, capek, juga banyak pikiran yang berat atau stres itu bisa memicu MA jadi kambuh, Dok? Padahal kan sudah sembuh, akhirnya jadi kambuh lagi karena ini. Ya benar sekali. Ya benar, ya saya jawab itu benar karena saya dapat ilmu tadi. Ya. Tapi selain itu memang untuk tipe sendiri dia itu selain sakit itu demam dan lain sebagainya itu stresor ya. Tipe sendiri itu bakterinya itu dia tuh menyerang organ-organ pencernaan. Jadi memang ya itu mungkin dari stresornya bisa, dari itunya juga bisa. Dari tipusnya juga ya. Jadi kalau misalnya sudah dikatakan sembuh, kemudian banyak pikiran, capek, terus kemudian muncul lagi ya berarti harus dicari stresornya dikurangi ya dihilangkan. Oke. Itu Mbak Ani, jangan stres-stres. Banyak yang dilakukan jadi agak stres gitu ya. Oke, berikutnya 0877 6312 sekian. Assalamualaikum, Dokter. Setiap makan pedas sama asam itu dada saya terasa sakit. Itu kenapa ya, Dok ya? Itu setiap kali makan pedas atau asam itu dada terasa sakit. Dada, Dok. Jadi bukan di ulu hati atau di bagian perut gitu, yang di dada, Dok. Oh. Kalau sepertinya tergantung usia juga ya. Kalau misal masih muda lebih ini usianya berapa jenengan? Iya. Mbak Dinda ini, Mbak Dinda. Usianya muda sama kalau habis makan pedas sama asam kemungkinan ya. Memang kan ada yang memang ngeruhnya di ulu hati, ada yang
tembus sampai belakang, ada mungkin yang ngeluhnya lebih ke sesek ke kadang orang sesek dites saturasinya kok normal ya kan, dikasih obat anti nyeri sama obat mah ternyata seseknya membaik. Jadi kayak gitu, mungkin kayak gitu disebabkan karena dulu ketika usia 38 tahun dok 38 tahun ya. Tapi juga perlu diwaspadai ya kan, kalau nyeri di dada itu kan kemudian orang-orang sakit PJK itu kan, apa itu dok? penyakit jantung koroner ya kan, itu kan kadang sering tumpang tindih dengan mah. Memang mahnya juga ada, PJK-nya juga ada. Jadi alangkah baiknya kalau misal usia 40 tahun kayak gitu, dijakkan untuk dicek rekam jantung pakai EKG itu ya kan. Kalau EKG-nya normal ya sudah mah. Nah kayak gitu. Soalnya kadang sering sempat tumpang tindih, memang orangnya punya mah, terus dengan punya PJK juga ya kan. Akhirnya dikira diminum obat mah terus, padahal PJK ya, tadi ternyata nyerinya itu juga PJK ya kan. Kayak gitu. Jadi sebaiknya untuk ini ya, pengirim 08776312 ini sebaiknya diperiksakan gitu ya. Jadi khawatirnya itu PJK. Ya dokter yang menilai nanti Oke. Iya, kalau dibiarkan terus kan ya kenapa ini gitu ya. Gitu ya Mbak Dinda atau Bu Dinda nih. Saya lihat namanya belum ada, ada Dinda namanya. Rekomnya Dokter Ivan harus diperiksakan ke dokter biar tahu apa penyakitnya gitu. Berikutnya abang teman, assalamualaikum, minta maaf dok sebelumnya, mohon dijelaskan dok bedanya penyakit mah, lambung, asam lambung, karena tetangga saya kemarin meninggal dunia karena sakit asam lambung ini sampai kematian, sampai menyebabkan kematian dok. Ini juga enggak tahu ya kan, kabar-kabar ya. Iya. Yang tahu kan mungkin lebih ke keluarganya karena terkait rekam medis dokternya ya. Bisa memang asam lambung tadi kalau misal sampai lambungnya berlubang dan terjadi infeksi di lambung ya kan, itu bisa menyebabkan sampai kematian ya. Karena kalau sampai infeksi di lambung kan nanti infeksi seluruh organ pencernaan ya, itu bisa menyebabkan meninggal. Jadi nanti sepsis ya namanya, infeksinya sampai nyebar ke seluruh tubuh akhirnya meninggal. Satu bisa itu, dua tadi bisa jadi tadi orang dengan sakit lambung itu bisa tumpang tindih dengan nyeri penyakit jantung koroner. Dikiranya memang punya dua-duanya mungkin ya, lambungnya punya, lah dikira dikasih obat lambung terus. Padahal itu jantung koroner. Ada ya, kita enggak tahu karena memang nyerinya di area yang hampir sama, di ulu hati kadang juga ke atas ya. Kalau nyeri jantung lebih ke jantung yang kiri